pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Ragam Indonesia kembali menemani Anda dengan membawa rangkaian informasi seputar Indonesia yang pastinya unik dan menarik. Sahabat, sudah menjadi insting setiap makhluk hidup untuk mencari pasangan hidup. Secara umumnya, hewan memiliki insting untuk berganti-ganti pasangan dalam proses berkembang biak. Namun beberapa hewan berikut ternyata memiliki naluri seperti manusia karena setia pada pasangannya. Ada apa saja? Berikut informasi selengkapnya. Istilah buaya darat mungkin sudah tidak asing di telinga Anda. Istilah ini yang dipakai untuk menggambarkan seorang lelaki tidak setia yang suka menduakan pasangannya. Tapi istilah ini ternyata tidak berlaku pada sifat asli reptil yang satu ini. Seekor buaya jantan faktanya adalah hewan yang paling setia terhadap pasangannya. Hal ini karena selama hidupnya, seekor buaya jantan hanya memiliki satu pasangan saja. Bahkan, jika sang betina mati terlebih dahulu, buaya jantan akan tetap menjaga janji setia sang pasangan dengan cara tidak kawin dengan buaya lainnya. Buaya lebih sering berkembang biak pada musim hujan, sekitar bulan November sampai dengan April. Seekor induk betina mampu menghasilkan 30 hingga 60 butir telur dan akan menetas dalam waktu 3 bulan. Suhu yang optimum bagi telur untuk menetas adalah sebesar 32 derajat Celcius. Induk buaya betina umumnya menyimpan telur dengan membenamkan di bawah gundukan tanah atau pasir bercampur di daunan. Ia kemudian menunggu sarangnya dari jarak radius 2 meter. Sama seperti sifatnya yang setia pada pasangan, buaya juga dikenal memiliki insting untuk kembali ke tempat tinggalnya semula. Pada musim kawin atau sedang bertelur, buaya menjadi sangat agresif dan mudah menyerang manusia atau hewan lain yang mendekat. Pada masyarakat Betawi, seorang mempelai pria di dalam acara perkawinan diwajibkan menyediakan roti buaya sebagai simbolisasi kesetiaan terhadap mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan sifat buaya jantan yang setia pada pasangan seumur hidupnya. Hewan selanjutnya yang tergolong setia pada pasangan adalah pinguin. Burung pinguin masuk dalam ordo Spanichiformes sebagai kelompok hewan jenis burung akuatik yang tidak bisa terbang. Walaupun tak dapat terbang, ia merupakan perenang yang sangat unggul karena dapat mengepakkan lengannya dengan cepat di dalam air. Dalam berpasangan, pinguin akan bersikap monogami. Ketika melakukan migrasi, pinguin jantan akan berpisah selama berbulan-bulan dengan pasangannya. Uniknya, pinguin jantan ini tidak akan lupa dengan pasangannya ketika kembali. Pasangan yang sama umumnya akan kembali ke koloni dan sarang yang sama setiap tahun. Pinguin adalah tipe burung yang membutuhkan suhu dingin untuk bertahan hidup. Tak heran, ia banyak hidup di belahan bumi bagian kutub utara dan selatan. Namun, kita juga bisa menemui hewan ini di tempat wisata hewan di Indonesia yang sengaja didatangkan dan sudah melewati proses adaptasi. Tingkah laku pinguin sedikit aneh. Pertengkaran besar antar pinguin akan terjadi jika seekor ibu pinguin kehilangan anaknya. Jika seekor anak hilang, maka induk pinguin akan mencuri seekor anak pinguin dari induk pinguin yang lain. Hewan setia selanjutnya adalah lovebird. Lovebird dikenal sebagai burung yang melambangkan kerukunan dalam berpasangan. Sesuai namanya, sepasang lovebird akan berdiri berdekatan dan menunjukkan sikap saling menyayangi di dalam kelompok yang besar. Hal ini sudah menjadi naluri mereka untuk hidup secara berkelompok. Jika sudah menemukan pasangan hidup, meskipun dalam satu kandang ada banyak burung jantan atau betina lain, lovebird akan tetap setia kepada pasangannya. Selain perilakunya yang lucu dan menggemaskan, Anda juga bisa menikmati keindahan warna bulu dan kemerduan suaranya. Kesetiaan lovebird perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari kita dengan pasangan. Sering terjadi, jika salah satu mati, maka pasangan yang ditinggal akan stres dan tak lama kemudian ikut menyusul pasangannya. Lovebird termasuk keluarga burung paruh bengkok yang memakan biji-bijian. Mereka juga menyukai sayuran segar seperti kangkung atau sawi putih. Burung merpati atau darang termasuk dalam famili Columbidae yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabatnya. Burung merpati memang dikenal akan naluri monogami dan menjadi simbol kesetiaan di seluruh dunia.
Selama pasangannya masih hidup, burung ini tidak akan mencari pasangan lain. Begitu pula saat mengumpulkan jerami untuk mengerami telur. Mereka akan membuat sarangnya bersama-sama. Yang unik, jika sang betina sedang mengerami telurnya, sang pejantan akan menjaga di sekitar sarang untuk menghalau gangguan. Bila sang betina letih dan lapar selama mengerami telur, maka pejantanlah yang akan menggantikan tugas mengerami telur. Rayap adalah serangga Isoptera yang dikenal luas sebagai hama penting dalam kehidupan manusia. Beberapa spesies rayap dapat membentuk ikatan seumur hidup pada pasangannya, terutama rayap ratu dan rayap raja. Seekor rayap ratu dan rayap raja, kegiatannya hanya menghasilkan larva-larva rayap untuk membentuk koloni kerajaannya. Mereka tidak akan berganti pasangan hingga salah satu dari mereka mati. Di alam liar, rayap dapat membangun koloninya sendiri dengan cara yang mengagumkan. Rayap membuat gundukan yang terbuat dari tanah, lumpur, bubur kayu, dan kotoran mereka sendiri. Sarang rayap dapat menjulang setinggi lebih dari 5 meter. Hal ini sangat mengagumkan jika dibandingkan dengan tubuh rayap sendiri yang hanya berukuran 3-5 cm. Koloni rayap dalam tanah bisa berjumlah ratusan ribu hingga jutaan ekor dan dipimpin oleh seekor ratu rayap yang terlindungi oleh ribuan rayap tentara. Habitat dan perilaku rayap ini yang menjadikan rayap menjadi hama yang sulit diatasi. Sahabat, kini kita beralih ke dunia fauna Indonesia yang unik. Sebagai negara yang terbentang di antara garis khatulistiwa, Indonesia memang memiliki keberagaman flora dan fauna. Lobster merupakan salah satu jenis Crustaceae yang menjadi primadona kuliner serta bernilai jual tinggi. Selain memiliki sosok fisik yang menarik untuk dijadikan sebagai penghias akuarium, lobster juga sering dikonsumsi karena dagingnya memiliki rasa yang gurih dan kandungan gizi yang tinggi. Beruntung, Indonesia memiliki bentangan perairan luas yang berisi aneka jenis lobster. Berikut kami ulas beberapa jenis lobster yang ada di Indonesia. Ada satu apa saja? Berikut informasi selengkapnya. Indonesia memiliki setidaknya 6 jenis lobster dari marga Panulirus. Nah, salah satu lobster bermarga Panulirus yang potensial untuk dibudidayakan adalah Panulirus homarus atau lobster pasir. Lobster ini hidup di perairan yang dangkal, di dalam lubang-lubang batu, dan sering ditemukan berkelompok dalam jumlah banyak. Ciri-ciri lobster pasir yakni cangkangnya yang berwarna hijauan atau kecoklatan, memiliki bintik-bintik terang di bagian perut, dan bercak putih pada kaki. Lobster pasir dewasa biasanya lebih menyukai perairan yang cerah, sedangkan lobster pasir muda tidak dapat mentolerir air yang keruh. Lobster jenis ini banyak